Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya berasal dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi granul. Yang pertama ada uji kadar lembab. Uji kadar lembab bertujuan untuk melihat kandungan air dalam granul yang telah dibuat setelah pengeringan. Uji kadar lembab ini menggunakan alat yang dinamakan moisture balance. Untuk persyaratannya yaitu 2-5%. Hasil presentasi yang kurang dari 5% akan menghasilkan granul yang akan stabil pada saat penyimpanan. Untuk rumusnya, uji kadar lembab ini yaitu bobot air dalam sampel dibagi bobot sampel setelah dilakukan pengeringan dikali 100. Berikut adalah prosedur uji dari uji kadar lembab. Jadi yang pertama, kita menimbang granul sebanyak 5 gram, kemudian ditempatkan dalam wadah moisture balance. Setelah itu nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian akan didapatkan persen kadar air yang stabil, yang juga ditentukan sebagai nilai LOD, persen LOD atau loss in drying. Kemudian yang selanjutnya adalah uji waktu alir. Uji waktu alir ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir dalam suatu alat. Alat yang digunakan yaitu granul flow tester, alat ini berupa corong. Untuk sifat alir dari granul ini dipengaruhi oleh bentuk partikel, ukuran partikel, dan kohesivitas partikel. Granul yang baik dia akan mengalir bebas sehingga kemudian dapat dikempa untuk menjadi tablet. Selain itu, waktu alir ini juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas dari pelicin. Kalau kita menggunakan pelicin itu akan menghasilkan atau menyebabkan suatu granul memiliki waktu alir yang lebih baik. Nah, ini merupakan prosedur pengujian untuk uji waktu alir. Yang pertama, kita menyiapkan 100 gram granul, kemudian masukkan ke dalam corong dan biarkan granul mengalir dengan menombol start. Jadi pada saat granul mengalir ini kita nyalakan waktu dan kita catat waktu yang dihasilkan sampai granul tersebut mengalir. Untuk persyaratan dari uji waktu alir yang baik yaitu 4-10 gram per detik atau kurang dari 10 detik untuk setiap 100 gram massa granul. Yang selanjutnya ada uji kompresibilitas, di mana uji ini menggunakan alat yaitu jolting volumeter. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, kita menimbang 100 gram massa granul, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian kita pasangkan pada alat. Setelah itu, ukur volumenya dan volume tersebut dicatat sebagai vinol. Kemudian lakukan pengukuran sampai dengan 500 ketukan. Setelah selesai, diukur kembali volumenya dan dicatat sebagai V1. Nah, untuk rumus dari indeks kompresibilitas itu rumusnya adalah vinol dikurangi V1 dibagi vinol dikali 100%, di mana vinol ini merupakan volume awal dari granul sebelum dilakukan uji. Kemudian V1 ini merupakan volume dari granul setelah dilakukan uji. Nah, di sini dapat dilihat untuk persyaratan kompresibilitas dari granul adalah persen kompresibilitas dari 5-15% menandakan bahwa granul tersebut memiliki daya alir yang baik sekali. Untuk rentang 12-16% daya alirnya baik. Untuk rentang 18-21% daya alirnya sedang atau dapat lewat. Untuk rentang 23-35 daya alirnya buruk.
untuk rentang 33 sampai 38%, maka daya alirnya sangat buruk, dan untuk rentang yang lebih dari 40%, maka daya alirnya sangat buruk sekali. Jadi untuk kompresibilitas yang granul baik itu persennya adalah kurang dari 20%. Kemudian uji distribusi partikel. Untuk uji distribusi ukuran partikel ini digunakan dengan menggunakan alat shape shaker. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat keseragaman granul dan memastikan distribusi granul mengikuti distribusi normal. Jadi alatnya ini berupa pengayak. Untuk persyaratannya kita bisa lihat bahwa ukuran granul memenuhi persyaratan apabila jumlah partikel yang tertampung pada mesh nomor 60 lebih besar dari 40%. Nah, mungkin dicukupkan sekian evaluasi granul yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.